Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang perbandingan peradilan Islam dan peradilan Barat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syahruddin dari kelompok 10. Saya sebagai pemateri pertama yaitu membawakan tentang peradilan Islam dan apa itu sistem peradilan Islam. Peradilan Islam adalah sistem peradilan yang bersumber dari hukum Islam syariah dan bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan kehendak Allah. Adapun materi kedua yaitu peradilan Barat. Peradilan Barat adalah sistem peradilan yang berkembang di Eropa dan Amerika yang bersumber dari akal manusia, hukum positif dan kesepakatan sosial dengan bertujuan utama menjaga kestabilan dan keadilan sosial. Itulah pembacaan materi dari saya. Sekian dari saya. Allahumma fiqh torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli dari Prodi Hukum Keluarga Islam, ingin menjelaskan mengenai sistem peradilan Islam. Mulai dari sumber hukum. Sumber hukum sistem peradilan Islam berbasis pada Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Sedangkan struktur sistem peradilan Islam dipimpin oleh kadi atau hakim yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dan dibantu oleh mufti atau hisbah. Sedangkan tujuan sistem peradilan Islam menegakkan keadilan dan memastikan hak-hak individu dan mendekatkan umat kepada kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kririn. Saya dari kelompok 10 akan membahas tentang sistem peradilan dan sumber hukum peradilan Barat. Adapun sumber hukum peradilan Barat itu ada 4. Pertama, undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Sistem peradilan Barat ini menganut 2 sistem, yaitu civil law dan common law. Adapun civil law itu hukum tertulis sebagai sumber utama. Hakim menetapkan undang-undang. Adapun contoh yang menganut civil law, negara menganut civil law itu Perancis, Jerman, Belanda, dan Indonesia. Sistem common law itu putusan hakim menjadi sumber hukum utama. Hakim berperan aktif membentuk hukum. Adapun contoh negara yang menganut sistem common law itu Inggris dan Amerika Serikat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber hukum dari 2 sistem peradilan. Yang pertama, peradilan Islam, itu sumber hukumnya itu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang bersifat wahyu ilahi dan diyakinkan memiliki kebenaran absolut. Sedangkan peradilan Barat bersumber dari undang-undang buatan manusia, konstitusi, jurisprudensi atau putusan hakim dan doktrin, bersifat sekuler dan dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Adapun tujuan peradilan, yang pertama itu peradilan Islam, menegakkan keadilan berdasarkan syariat dan menjaga 5 tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan peradilan Barat itu menjaga ketertiban sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu, dan menekankan keadilan prosedural dan hak asasi manusia. Hakim dan kewenangannya. Hakim dan kewenangan dalam peradilan Islam, hakim disebut qadhi, harus memenuhi syarat moral dan keilmuan agama. Ketiga, putusan didasarkan pada hukum Allah dan bertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Sedangkan peradilan Barat, hakim diangkat oleh negara, bertugas menafsirkan dan menerapkan hukum positif, bertanggung jawab secara hukum dan administratif kepada negara. Proses dan sistem pembuktian peradilan Islam, alat bukti itu berupa sanksi, pengakuan, sumpah, dan qarinah atau indikasi, menekankan kejujuran dan tanggung jawab moral. Sedangkan peradilan Barat, alat buktinya itu sanksi, dokumen, ahli, dan
bukti ilmiah atau forensik, mengutamakan prosedur formal dan prinsip pembuktian rasional. Jenis hukum dan sanksi. Jenis hukum dan sanksi dalam peradilan Islam itu berupa hudud, kisos, dan takzir. Sanksi bersifat tegas dan bertujuan memberikan efek jerah serta menjaga kemaslahatan. Sedangkan jenis hukum dan sanksi dalam peradilan barat itu jenis hukumnya itu pidana, perdata, dan administratif. Sanksi berupa penjara, denda, atau hukum sosial. Hubungan hukum dan agama dalam peradilan Islam, hukum dan agama itu menyatu. Pelanggaran hukum juga dianggap pelanggaran moral dan agama. Sedangkan peradilan barat, pemisahan antara hukum dan agama atau sekularisme, hukum mengatur kehidupan sosial tanpa dasar keagamaan. Konsep keadilan. Konsep keadilan dalam peradilan Islam itu pertama, keadilan bersifat transendental, berasal dari Tuhan. Kedua, tidak boleh dipengaruhi kepentingan manusia. Sedangkan peradilan barat, keadilan bersifat relatif dan konstekstual, dipengaruhi oleh nilai sosial, politik, dan budaya. Kesimpulannya, peradilan Islam menekankan keadilan ilahi yang menyeluruh dunia dan akhirat, sedangkan peradilan barat menekankan keadilan manusiawi yang rasional dan konstitusional. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu keadilan, tetapi berbeda dalam landasan, metode, dan orientasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.